Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut az-zawajir an iqtirafil kabair. Qala Allahu azza wa jalla, man amila amalan asyraka fihi ghairi fahuwa lahu kulluh wa ana aghna 'anil syuraka. Barang siapa yang berbuat amal yang dia mengkongsikan di dalamnya selainku, maka amalan itu bagi orang itu seluruhnya. Dan aku ini zat yang paling tidak butuh untuk disyarik. Wal Baihaqi, ma min 'abdin yaqumu fid dunya maqama sum'atin wa riya'in illa samma Allahu bihi ala ru'usil khalaiq yaumal jumu'ah, yakni yaumal qiyamah. Tidak ada seorang pun dari hambaku yang dia itu di dunianya sholat atau beribadah, yang mana beribadahnya itu karena ingin didengar orang dan ingin dilihat orang, kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala itu akan disebutkan nanti di yaumil qiyamah, orang ini beribadah bukan untukku tapi untuk orang lain. Wa Tayalisi wa Ahmad wa Tabrani wal Hakim wal Baihaqi, man shalla wa huwa yura'i faqad asyraka wa man shoma wa huwa yura'i faqad asyraka wa man tasaddaqa wa huwa yura'i faqad asyraka. Barang siapa yang sholat kemudian dia itu ingin dilihat maka dia telah musyrik. Barang siapa yang saum dan dia itu ingin dilihat maka dia telah musyrik. Dan barang siapa yang bersedekah dan dia ingin dilihat maka dia telah musyrik. Wa Ahmad wa Ibnu Sa'din wa Yaqub Ibnu Sufyan wal Baghawi wa Ibnu Sakan wal Mawardi wa Ibnu Munaddah wa Ibnu Nafi' wa Tabrani wa Abu Nuaim wa Sa'id Ibnu Mansur, man qama bi khutbatin la yaltamisu laha illa riya'an wa sum'atan au qafahullahu yaumal qiyamati mauqifa riya'in wa sum'atin. Barang siapa yang dia itu berdiri untuk berkhutbah, pidato, tidaklah di dalam pidatonya itu yang dia cari kecuali riya dan sum'ah, ingin dilihat dan ingin didengar. Maka oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di yaumil qiyamah orang ini akan diberi podium tukang riya dan tukang sum'ah. Nah. Makanya jangan tuh kalau khutbah pidato itu ya, nanti kan suka ada lomba-lomba pidato. Itu di pidato itu buat apa? Buat dikomentarin. Nah, nanti dikasih waktu, aksi dikasih waktu sekian menit. Ya, ini mau tidak mau harus selesai. Kalau nggak selesai nanti dikurangi nilai. Nah, dalam sekian menit itu harus ada bercandanya, harus ada sedihnya, harus ada apanya gitu. Tidak ditilai sama orang-orang. Nah ini wallahu a'lam ya, kalau kita lihat, kalau kita nggak hukumin orangnya. Kalau dia berbuat seperti itu tidak ada perkara yang dia lihat kecuali ingin dilihat orang dan ingin didengar orang, maka nanti di yaumil kiamat itu nanti dikasih podium. Silahkan kepada peserta aksi. Inilah orang riya dan orang sum'ah. Oh, keprok. Na'udzubillahi min dzalik. Wa Tabrani wa Abu Nuaimin. Angke udah di YouTube kayak gitu, beureun juga namanya. Nah ya makanya tujuanana naon? Abdi terang ya. Cuman kalau kita melihat lomba-lomba di TV itu tujuannya satu, TV kenapa mengadakan acara seperti itu? Tujuannya satu, rating. Itu tujuan TV itu. Nah sekarang tujuan yang ikut apa? Ayo makanya nggak tahu kan? Nggak tahu kita, nggak tahu. Kalau pansos ya dia panjat sosial, ya dia pansos dia ingin dikenal biar orang banyak tahu.
Ya udah, itu riya was sum'ah. Sum'ah. Kenapa? Apanya? Hadiahnya. Oh, pengen hadiah. Ya mungkin juga lah pengen hadiah, Allah alam, kita nggak tahu. Soalnya saya nggak pernah ikut-ikutan kayak gitu. Nggak pernah. Jadi pas udah masuk kuliah itu udah nggak pernah ikut-ikutan acara-acara kayak gitu. Kalau dulu itu suka ikutan. Lomba pidato tingkat Garut suka ikut. Tingkat Jawa Barat ikut gitu. Nah, udah selesai kuliah nggak pernah ikut-ikutan. Dulu pernah ada teman bilang, "Nggak, kamu itu cocok loh, udah ikutan aksi Indosiar tuh cocok," katanya gitu. Ya, saya bilang nggak mau. Apa? Malu. Malu, aku malu pada semut merah. Man yasma. Wa Tabrani wa Abu Nuaimin man yusammi Allahu bihi wa man yura'illahu bihi wa man kana dzal lisanaini fid dunya ja'alallahu lahu lisanaini min narin yaumal qiyamah. Sudah ini lewat. Oh ini nih ada nih riwayat lagi. Wat-Tabrani wa Abu Nuaimin. Ini riwayatnya dari At-Tabrani dan Abu Nuaim. Wal Baihaqi wa Ibnu Akir wa Ibnu Asakir wa Ibnu Najjar. Yu'maru bin nasi. Wa fi riwayatin bi fi'atin ay jama'atin minan nas yaumal qiyamati ilal jannati. Hatta idza danau minha wastansyaqu rihaha wa nazaru ila qusuriha wa ila ma a'addahu Allahu li ahliha fiha nudu anisrifuhum anha la nasiba lahum fiha fayarji'una bihasratin ma raja'al awwalun wal akhirun bimithliha. Nanti di yaumil qiyamah itu Allah Subhanahu wa taala akan memerintahkan sekelompok manusia. Supaya apa? Supaya mereka itu mendekat ke surga. Silahkan surga jalan sini, kalian berbaring di sini ngantri. Oh, udah jalan tuh, jalan. Sampai kelompok orang yang disuruh mendekat ke surga ini, mereka mencium wanginya surga. Walah seungit kieu nya. Jika kamari geus dipencet ujug-ujug salareungit. Ya. Kamari dipencet teu batu tuh ditotok. Tadina teu aya angseuna naon, ujug-ujug seng we salareungit. Ngan seungit randa mah saacan ditotoke geus kaangse. Aya genep. Aya genep. Nah. Pak, nu mana randa? Baru tacan. Kemarin pasti baca terus enggak. Oh nanti itu orang itu bakal dijalankan ke surga sampai menghirup wanginya surga. Lah bukan cuman wangi dan wanginya surga itu perjalanan 500 tahun. Wanginya udah tercium. Terus makin dekat sampai terlihat istana-istana yang ada di dalam surga. Wa ila ma a'addahu Allahu li ahliha fiha. Dan apa yang Allah siapkan bagi penduduk surga di dalam surga. Buah-buahannya udah kelihatan. Bidadari-bidadaranya sudah kelihatan. Ini surga. Tinggal masuk. Saya kemarin lewat Al-Jabar Bandung. Udah kelihatan dari luar. Kalau mau tinggal belok masuk. Mana nggak mau. Lewat aja, ngapain. Ngapain. Nah, udah nggak seneng gitu-gitu. Nah, ini orang udah kelihatan nih surganya. Orang-orangnya di dalamnya udah kelihatan. Yang cuantik-cuantik sudah nampak. Yang guanteng-guanteng sudah terlihat. Fayaquluna nudu anisrifuhum anha la nasibalahum fiha. Tiba-tiba ada suara. Belokin lagi. Gak boleh masuk orang-orang yang menuju ke sana ini, mereka gak akan kebagian nikmatnya surga sama sekali. Akhirnya dipalingkan. Jadi gak jadi masuk.
fayarji'una bihasaratin ma raja'al awalun wal akhirun bimithliha. Maka mereka kembali, kemana kembalinya? Ke neraka. Tadi kan udah lewat mau ke surga kan? Itu disuruh balik ke neraka. Maka mereka itu menyesal semenyesal-menyesalnya. Kaduhungna, yang belum pernah ada orang semenyesal itu. Karena ini udah di depan mata. Surganya sudah di depan mata. Tapi disuruh balik, disuruh kembali. Fayaquluna rabbana lau adkhaltana naro qabla an turina ma araitana min thawabika wa ma a'dadta fiha li auliyaika kana ahwana alaina. Ya Allah, jikalau engkau menyiksaku tanpa menggiringku dulu ke surga, itu kan PHP kan? Dibibita, orang di prank, orang dari awalnya masuk neraka udah langsung disuruh masuk neraka, ini enggak, suruh muter dulu. Kita saya dialitan sekedik eta rada ngahiangnya. Sekedik kepisan mohon, itu tunduh deh. Sekedik pisan deh. Paling kiri. Cek. Kita mah ke kanan ya, Bu. Paling kiri. Cek. Ali teuing. Mohon. Tes, tos. Tah sakitu. Lajeng. Jadi ini orang lain itu dimasukkan ke neraka langsung, gak dikasih PHP dulu. Ini di PHP-in dulu, suruh muter. Kan perjalanan juga lama kan ke surga itu, lumayan tuh. Ya lumayan lah, ratusan tahun. Jarak antara surga dan neraka itu ratusan tahun perjalanan. Nah ini disuruh jalan terus, udah kelihatan surganya, udah kecium wanginya, udah kelihatan apa yang oleh Allah Subhanahu wa taala disiapkan bagi penghuni surga, disuruh balik masuk neraka. Makanya mereka itu protes sama Allah, ya Allah kalau mau nyiksa ya dari tadilah. Gak usah liatin dulu saya neraka kayak gimana, surga kayak gimana. Bahkan udah kelihatan, akhirnya itu kan disiksa di neraka itu kelihatan bidadari yang tadi udah kelihatan. Kirain mau di gabrug. Disuruh balik. Jikalau engkau ya Allah menyiksaku langsung tanpa engkau memperlihatkanku dulu apa yang telah engkau siapkan bagi para walimu, maka siksa ini akan lebih mudah terasa untukku. Qala dzaka uridtu bikum ya ashqiya. Ada yang menjawab nanti. Itu adalah kehendakku untukmu, hai orang-orang yang celaka. Kenapa demikian? Dosa apa ini? Kuntum idza khalautum baraztumuni bil azaim wa idza laqitumun nasa laqitumuni mukhbitin. Kalian itu dulu waktu di surga ya. Waktu di surga, kalau kalian itu menyendiri, kalian itu kok kayak sombong amat mau nyembah sama aku itu. Kalau lagi sendiri itu. Aku itu gak ada harganya. Nah ini kira-kiranya firmannya Allah. Di kasyaf atau malaikat yang berkata, kalian itu waktu sendiri di dunia, aku itu kok murah sekali harganya. Ibadah ditinggalin, rasa takut sama aku gak ada. Tapi tatkala kalian bertemu dengan manusia, laqitumuni mukhbitin, kalian itu kok langsung menghadapku dengan rendah diri. Jadi kalau di depan orang, udah kayak orang paling soleh udah. Tarounan nasa bi'amalikum khilafa ma tu'tuni min qulubikum. Engkau berbuat amal untukku dari badanmu berbeda dengan amal yang ada di dalam hatimu. Jadi amalnya untuk Allah tapi hatinya untuk manusia. Habtumun nasa walam tuhabuni. Kalian itu mengagungkan manusia dan kalian tidak mengagungkanku. Wa ajlaltumun nasa walam
tujilluni, dan kalian itu mengagungkan manusia dalam keadaan kalian itu tidak mengagungkanku. Wa taraktum linnasi wa lam tatrukuli, dan kamu itu tidak membuat dosa cuman karena nggak pengen diketahuin sama orang. Kamu itu tidak meninggalkan perkara yang haram untukku, tapi demi reputasi dan kredibilitasmu. Fal yauma udhiqukumul adzaba ma'a ma hurrimtum minas thawab. Maka sekarang aku siksa engkau setelah engkau tahu kalau dulu aja kamu itu ikhlas untukku, tuh pahalanya itu yang kamu lihat tadi. Cuman ya gara-gara orang lain, ya udah tuh itu kaduhung pan aya nama. Kaduhung nya geus teu bisa balik deui. Masuklah ke dalam neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Wadz-Dzahabi sa'ala rajulun Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam faqala man najatu ghadan. Qala sallallahu alaihi wasallam alla tukhadi Allah. Ada seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Katanya begini, "Ya Rasulullah, apakah kemenangan nanti di yaumil qiyamah? Kemenangan itu macamnya apa? Atau bagi siapa?" Qala, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Alla tukhadi Allah." Kemenangan itu ada dalam keadaan kamu jangan menghinakan Allah. Qala wa kaifa yukhada Allah? Ya Rasulullah, bagaimana Allah bisa dihinakan? Allah itu mustahil bisa dihinakan. Lah kok kalau mau selamat di yaumil qiyamah jangan sampai menghinakan Allah. Ya Allah nggak bakal bisa dihinakan. Bagaimana mungkin seorang hamba bisa menghinakan Allah? Qala anta mala bima amarakallahu wa rasuluh wa turida bihi ghaira wajhillah fattaqur riya'a fa innahu syirku billah wa innal mura'i yunada alaihi yaumal qiyamah ala ru'usil khalaiq bi arba'ati asma. Kata Rasulullah, nih, engkau menghinakan Allah itu, engkau beramal dengan perkara yang Allah telah perintahkan padamu, yang oleh Rasul telah perintahkan padamu, tapi di dalam mengamalkannya itu engkau menginginkan selain Allah. Nah itu namanya menghinakan Allah. Jadi seharusnya kan kalau yang namanya motivasi beramal, begini, biasanya jika kita melakukan sesuatu, itu ada motivasi. Dan motivasi ini kadang-kadang dia motivasi eksternal, jadi orang lain. Dan orang lain yang dijadikan motivasi untuk perbuatan kita ini biasanya orang yang kita agungkan, orang yang kita muliakan. Jadi dia punya manzilah di dalam hati kita, punya tempat. Ya gampang nama dululah kalau kita waktu masih ABG, pan sok gumasep. Ya, nu lalaki, nu awewe sok gumelis. Gumelis teh di mana nya dihareupeun babaturan sakolana. Nah. Lamun di kamar mapan tara gitu. Di kamar sendiri kan gak kayak gitu. Kenapa dia berbuat seperti itu? Karena di dalam hatinya orang-orang yang dia ingin dipuji olehnya ada punya manzilah, punya tempat di dalam hatinya itu. Berarti dia mengagungkan orang itu. Ya. Nah, emang ditaksir gitu, yang dilihat. Berarti Pak ada apa? Ada manzilah orang itu. Nah, makanya misalkan begini nanti. Nih, ya, di mana di sekolah nih, di kelas nih, di kelas ada cowok ada cewek. Nah, kalau dia itu dandannya ala boy band, dia disenengin cewek-cewek, tapi nggak disuka cowok-cowok. Kalau dia dandannya ala freeman, preman, dia disenengin cowok-cowok, nggak disenengin cewek-cewek. Lah ini nanti akan mempengaruhi dia itu dandannya ala apa? Ala boy band apa ala freeman? Kalau dia itu dandannya ala boyband, berarti yang lebih tinggi derajatnya di dalam dirinya siapa? Si cewek-ceweknya itu. Kalau dia berlagaknya ala freeman, berarti yang lebih tinggi siapa? Karena pandangan cowok-cowok ini begitu diperhatikan. Membekas di dalam hatinya, sehingga itu nanti akan berbuah
perbuatan. Nah sekarang kalau kita beramal ibadah untuk selain Allah, berarti yang selain Allah itu di dalam hati kita lebih mulia daripada Allah. Jika Allah dilebihkan, jika Allah dilewati di dalam hati kita kemuliaannya oleh orang lain, berarti kita sudah menghinakan Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, kemudian kata Rasulullah SAW bagaimana? Fattaqur riya'a fa innahu syirku billah. Jauhilah olehmu riya. Kenapa? Karena riya itu syirkun billah, karena dia syirik kepada Allah, menduakan Allah di dalam manzilah. Wa innal mura'i yunada alaihi yaumal qiyamati ala ru'usil khalaiqi bi arba'ati asma. Dan orang yang riya nanti akan dipanggil di yaumil qiyamah itu dengan 4 nama, 4 panggilan. Yang panggilannya ini jelek semua. Apa saja itu? Ya kafir, ya fajir, ya ghadir, ya khasir. Hei kafir, hei lacut, hei penipu, hei orang yang bangkrut, orang yang rugi. Dhalla amaluk wa batala ajruk fala khalaqala kal yauma. Amalmu telah hilang, pahalamu telah batal, maka tidak ada bagian untukmu pada hari ini. Faltamis ajroka mimman kuntalahu ta'mal ya mukhadi'. Maka carilah pahala itu dari orang yang kamu ingin terpuji karenanya. Hei tukang tipu. Itu nanti ada perkataan seperti itu. Ya. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, makanya hati-hati itu. Karena syirik ini dia kemarin disebutkan kan lebih samar daripada langkahnya semut hitam. Wa ammal ijma'u fa huwa wadihun ba'da an alimta ma ja'a fihi min tilkan nususil qat'iyyati wal ahadithi sahihati sunniyati. Wa min thamma tatabaqat kalimatu a'immatin ala dhammihi wa atbaqatil ummatu ala tahrimihi wa ta'zimi ismihi. Lah tadi kan itu sudah ya dalil-dalil mengenai keharaman apa? Riya. Jadi dalil-dalil yang tadi itu kan kisah-kisah khobar. Dia khobar mustakbal, dia kabar yang akan terjadi bagi orang-orang yang riya. Nah ini dia bisa dijadikan sumber hukum sebetulnya. Karena yang dikabarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bagi orang-orang yang riya ini, dia siksa bentuknya. Nah maka tatkala kabarnya ini tentang siksa, maka hukum riya jadi apa? Jadi haram. Jadi kalau kita tadi kan kita belajar hukum syar'i. Lah, riya ini hukumnya apa? Haram. Nah, itu dalil-dalilnya tadi. Quran sudah, hadis sudah. Dan para ulama tidak ada yang berbeda pendapat mengenai hukum riya ini. Kita itu heran. Musik itu hukumnya berbeda pendapat. Ada ulama yang mengatakan halal, boleh, mubah. Ada ulama yang mengatakan haram mendengarkan musik atau bermain musik ini. Lah ini perkara kok dibesar-besarkan. Padahal ada perkara yang muttafaqun ala hurmihi. Perkara yang dia itu disepakati keharamannya. Apa itu? Riya. Riya ini nggak ada orang yang bilang halal. Tapi kok orang-orang tuh kenapa nggak ngasih tahu? Hati-hati posting Facebook, hati-hati posting YouTube, hati-hati posting Instagram. Ya, orang tuh harusnya dijaga. Ini perkara jelas haramnya. Keharamannya jelas. Wa min thamma tatabaqat kalimatu a'immatin. Karena itulah perkataan para imam sepakat semuanya ini bahwa yang namanya riya ini haram. Wa qad qala Umar radhiyallahu taala anhu liman ra'ahu yata'u rukbatahu. Satu saat Sidna Umar ini beliau pernah melihat ada orang sholat. Sholatnya itu kepalanya mangguk-mangguk.
Allahu Akbar. Bismillah. Juga khusyuk. Orang kalau nggak khusyuk sholatnya itu kan gitu. Kan? Ya. Sayyidina Umar lihat orang kepalanya ya tok menekuk. Sayyidina Umar bilangnya apa? Ya sohibar rokobah irfa rukbatak laisal khusyu'u fil riqab wa innamal khusyu'u fil qalbi. Ini orang lagi sholat langsung diajak ngomong. Woi, itu kepalanya woi. Biasa aja. Khusyuk itu bukan di leher. Khusyuk itu di kalbu. Ini khusyuk kok di leher. Yang zikir juga banyak sekarang kan gitu kan. Kayak heula atunya nyeteuna naon oke sih ari aya sanadna mah teu masalah oke. Ya, cuman ya bukan itu. Khusyuk itu bukan di situ. Tapi fil qalbi. Waro'a Abu Amamah rajulan yabki fil masjidi fi sujudi. Dan Abu Umamah beliau melihat ada seorang laki-laki sedang menangis di dalam masjid, di dalam sujudnya. Di masjid. Dan lagi sujud nangis sesenggukan. Faqala anta laukana hadza fi baitik. Abu Umamah langsung bilang gini, "Ya, rek ceurik mah di imah." Oh, nangis kok di masjid. Kalau kerjaan kayak gini jangan dikerjain di depan umum. Kerjain di rumah sendiri. Kamu sholat, tutup pintu, sujud, sok nangis. Masalahnya kalau lagi di rumah bukan nangis, ngantuk, tidur. Rumah sujud kan enak kan. Nah, lep. Nah itu bukan dipuji orang nangis lagi sholat, bukan dipuji. Kalau mau nangis ya di rumah aja. Faqala anta law kana hadza fi baitik wa qala ala aliyun karramallahu wajha lil mura'i thalathu alamatin. Orang yang ria ini ada 3 alamat. Nah, kenapa kok butuh alamat? Kadang-kadang ria itu kita nggak tahu. Kita nggak tahu kita itu ria. Ada dia samar. Nah, makanya kalau kita pengen tahu apakah di dalam kolbu kita ini ada ria atau tidak. Ini kan penyakit. Lihat ya, penyakit jasad aja. Sohibul penyakitnya tuh nggak tahu ini sakit apa. Cuman yang tahu sakit aja, yang tahu ada sakit aja. Cuman sakitnya apa nggak tahu. Padahal itu penyakit jasad yang nampak jelas. Makanya ada X-ray, ada CT scan, ada MRI. Itu untuk apa? Untuk mengetahui, harus didiagnosa dulu. Apalagi penyakit kolbu, bukan penyakit jantung ini bukan, tapi penyakit penyakit saroir. Ada nggak sih ria di kita itu? Sayyidina Ali ngasih 3 patokan. Coba kamu diagnosa sendiri. Ada nggak ria itu? Yang pertama apa? Yang pertama ya kalau sama orang tuanya dikasih nama ria, ya pasti ria dia. Lain eta. Aduh. Nah, yang pertama apa kata Sayyidina Ali? Yang pertama yaksulu idza kana wahdah wa yanshutu idza kana finnas. Kalau lagi sendiri mualesnya minta ampun. Tapi kalau lagi banyak orang, semangatnya minta ampun juga. Jadi berubah 180 derajat. Keadaan tatkala sendiri dan keadaan tatkala banyak orang. Kalau lagi banyak orang itu mendadak ekstrovert. Mendadak gaul. Ibadah. Dalam beribadah. Kalau lagi sendirian dia malas-malesan. Kalau lagi banyak orang dia cemungut. Wa yazidu fil amal idza uthniya alaihi wa yanqusu idza dzumma.
Jika beramal, dia dipuji dari amalnya. Oh hatur nuhunnya, meni bager, terima kasih. Oh besok-besok dia tambah-tambah lagi ngasihnya. Dia tambah-tambah lagi amalnya. Tapi kalau dicela, maka dia berkurang. Nah itu ciri yang kedua. Wa qala yu'tal abdu ala niyatih. Kok ada 3 tadi ya? Ini kok cuma 2? Iya. Disebutkannya 2. Wa qala yu'tal abdu ala niyatihi ma la yu'ta ala amalih li'anna niyata la riya'a fiha. Makanya para ulama itu berkata, niatnya seorang hamba itu pahalanya lebih besar daripada amalnya. Kenapa? Karena niatnya itu nggak ada orang yang tahu. Sedangkan perbuatannya orang pada tahu. Wa qala Ubadah ibn Samit radhiyallahu anhu liman qala uqatilu bisayfi fi sabilillahi uridu wajhallahi wa mahmadatin nas la syai'alak la syai'alak la syai'alak innallaha ta'ala yaqulu ana aghna syuraka 'ani syirki al hadis. Ubadah bin Samit pernah mendengar ada orang berkata, aku ini perang di jalan Allah dengan pedangku ini, yang aku inginkan 2 saja. 1, ingin pahala dari Allah, 2, ingin pujian manusia. Kata Ubadah bin Samit, la syai'alak, la syai'alak, la syai'alak. Kamu nggak bakal dapat apapun. Di sisi Allah, nggak dapat apa-apa. Kenapa? Karena Allah telah berkata kan, bersabda, ana aghnas syuraka. Aku ini zat yang paling tidak butuh untuk disyarik. Wa qad dzamma ghairu wahidin minas salafi may yaqulu hadza liwajhillahi wa wajhi fulanin fa innallaha ta'ala la syarikalah. Dan enggak boleh itu dikatakan atau ada di dalam qalbu, ya ini saya pengen pahala tapi juga kan pengen ada silaturahim, itu enggak boleh juga. Jadi silaturahim itu dia dikerjakan atas perintah Allah. Jadi kita mengerjakan silaturahim bukan untuk silaturahim. Kita mengerjakan silaturahim untuk mengerjakan perintah Allah. Jadi dari silaturahim ini kita menunaikan haknya siapa? Haknya Allah. Nah itu, kita mah pengen ketemu aja. Pengen ketemu sama orang, udah kangen nih lama nggak ketemu. Soalnya kan kalau udah ketemu suka ngasih amplop. Misalkannya gitu ke paman-paman itu udah lama gitu jangan main. Itu bukan dan kalau tahu nanti ini nggak bakalan apa? Nggak bakalan tabrakan antara perintah Allah yang satu dengan perintah Allah yang lain, itu nggak bakalan tabrakan. Karena tahu ini adalah perintah dari Allah. Masa silaturahim sampai ninggalin sholat, sampai ninggalin ngaji. Itu kan kalau karena Allah, dia akan tahu. Gak bakalan ninggalin perintah Allah yang lain. Kemudian, qala Qatadah idza ra'al abdu yaqulullahu ta'ala abdi yastahzi'u bi wa qala Ibrahim ibnu Adham radhiyallahu anhu ma saddaqallaha ta'ala man arada ayyashtahira. Kalau kata Ibrahim bin Adham itu orang yang di dalam hatinya ingin masyhur, orang yang di dalam hatinya ingin terkenal, maka dia sama saja tidak mentasdik adanya Allah. Jadi kira-kira namalah jalma nu hayang terkenal mah di nu hatena eueuh ngabenerkeun kanu ayana Allah. Karena kalau sudah tahu bahwa Allah itu mawujud, untuk apa lagi dikenal makhluk? Buat apa? Karena pada akhirnya kan yang paling penting itu penilaian siapa? Penilaiannya Allah. Nah ini sudah tahu Allah itu mawujud, sudah tahu tidak ada yang memberi manfaat dan madarat selain Allah, masih ingin dikenal orang. Wa qala ba'dul hukama mithlu man ya'malu riya'an wa sum'atan kamathali man mala'a kaisahu hasan thumma dakhala suqa liyashtariya bih fa idza fatahahu baina yadayil bai'i iftadaha wa duriba bihi wajhu
Nah, ini ada perumpamaan. Perumpamaan orang yang berbuat perbuatan dengan riya dan sum'ah itu seperti orang yang mengisi wadah uangnya dengan kerikil, kemudian masuk pasar. Orang dulu itu kan suka punya dompetnya itu dari, disebut kekanyutnya disebutnya teh. Iya, disebut kanyut kundang. Iya, namanya kanyut kundang itu. Ya, nanti dibuka itu dalamnya apa? Koin-koin. Nah, itu kan kelihatan kan mana orang yang banyak duitnya, mana yang enggak. Kalau sekarang enggak kelihatan soalnya di ATM. Ya orang yang isi ATM-nya 300 juta sama yang 15.000 sama, ATM-nya gitu, sama. Jalannya beda. Jalannya beda, ATM-nya sama. Nah, dulu itu kan kalau bawa banyak uang itu yang tail itu kan, ya dulu dinar dirham dimasukin situ udah kelihatan, udah orang banyak uangnya. Jadi kalau masuk pasar itu udah ketahuan mana yang mau belanja banyak, itu udah ketahuan. Dulu mah. Ya. Sekarang enggak. Jalan. Nah itu kayak orang yang dia itu punya kanyut kundang tadi. Tapi bukan diisi duit. Malah diisi apa? Kerikil. Isin batu sampai penuh. Terus dia masuk pasar. Di pasar tuh orang-orang langsung pada ngelirik semua. Wow, duitnya banyak. Oh, pedagang langsung nyamperin semua. Ibu periogi lapna, ibu periogi pesona. Tahu bau belanja banyak. Kata dia sebentar. Tenang. Duitnya banyak. Pas dibuka itu, ya, atau enggak pas bukan dibuka dia jatuh. Kebuka, kerikil semua. Lah ini udah jadi selebriti di pasar itu ya. Orang udah pada ngariung, udah pada kumpul, pengen barang dagangan jadi beli. Ternyata kosong, nggak ada apa-apa. Yang ada apa? Kerikil. Itu kan langsung dilemparin sama. Apalagi kalau pas udah adu tawar gitu ya. Berapa ini? Sekian. Pas dikeluarin, ibu tapi mah kedua ge batu. Saya ini punyanya cuma batu kerikil, gimana? Dilemparin sama yang jualan itu udah. Nah, kemudian falam yahsullahu bihi manfaatun siwa qaulin nasi ma amla akaisahu wala yu'ta bihi syai'an fakadzalika man amila lirriya. Nah, seperti itulah nanti orang yang beramal karena riya. Apa sih keuntungan dari memenuhi kanyut kunang itu dengan batu kerikil? Apa keuntungannya itu? Ya cuman dikasih tahu sama orang aja. Ya, orang-orang bilang semua jadi gosip, jadi trending topik kan. Wah, ini orang kaya begitu. Ya sama, orang yang beramal karena riya itu seperti itu. Nanti di akhirat dia cuman gini aja di dunia. Oh, solehnya. Resepnya haji nage unggal tahun. Resepnya umroh nage unggal usik. Ya, da bu umroh si eta mah ban laksarana umroh. Resepnya sodakohna oge unggal waktu. Cuman omongan-omongan kayak gitu aja yang dapatnya. Pas dibuka nggak ada tuh haji, nggak ada tuh umroh, nggak ada. Pas dibuka itu kosong. Nah, mana tadi? Falam yahsullahu bihi manfaatun siwa qaulin nasi ma amla akaisahu wa la yu'ti bihi syai'an fakadzalika. Dan tidak bisa dibelikan apapun itu si kanyut kunang yang penuh itu. Lain kanyut kuda, lain. Kunang. Fakadzalika man amila lirriya'i was-sum'ati la manfaata lahu fi amalihi siwa maqalatin nas wala thawabalahu fil akhirah. Demikianlah orang yang beramal karena riya tidak akan mendapatkan apapun kecuali perkataan-perkataan orang saja. Cuman jadi trending topik doang.
Wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an manthura. Tatkala amal-amal itu dikedepankan, tidak jadi apa-apa, cuman jadi debu yang berhamburan. Wa huwal ghabbar alladzi yura fi syu'a'is syamsi. Akhirnya dia kayak debu-debu yang kalau ada matahari itu kelihatan. Ya kalau tilu toronton pan aya hargana. Iya cuman segitu aja, itu nggak ada harganya, kosong. Nah ini selesai apanya? Dalilnya. Sekarang tanbihat, belum selesai rianya masih panjang. Jadi kan masih dalil kan? Itu masih dalil yang menunjukkan keharaman ria. Dan hati-hati. Dan untuk menunjukkan kehati-hatian. Nah, sekarang elaborasi, penjelasan lebih lanjut lagi mengenai ria ini. Tanbihatun minha. Ar-riya'u ma'khudun minar ru'yati was-sum'atu minas sima'i. Nah, kita bahas dulu secara bahasa. Secara bahasa, ria itu, jadi ada dua penyakitnya. Satu ria, dua sum'ah. 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 Nah, sumiati. Sum'ah. Ya. Sum'ah itu ingin didengar. Ya, kalau ria dia ingin dilihat. Kalau sum'ah dia ingin didengar. Nah kalau presenter TV itu pengen dilihat. Kalau presenter radio itu ingin didengar. Ah? Beda. Wahaddur riya il madhmumi iradatul amili bi ibadatihi ghairu wajhillahi ta'ala. Dan ria yang tercela ini kan pengen dilihat. Apakah semua ingin dilihat itu jelek? Belum tentu. Kita lihat dulu. Yang ingin dilihat yang jelek itu yang mana? Yang seseorang dia beribadah dengan tujuan selain ridhonya Allah. Nah ini yang tercela. Ka'ayyak sudah ittila'an nasi ala ibadatihi wa kamalihi hatta yahsulalahu binhum nahwu malin au jahin au sanain. Nah, misalkan seperti apa? Misalkan dia itu dengan ibadahnya dia melirik kepada penilaian makhluk atas dirinya. Jadi dia itu ingin terpuji di hadapan manusia karena ibadahnya. Nah, itu yang jelek. Jadi dia ingin terkenal soleh karena sholatnya. Dia ingin terkenal alim karena ilmunya. Dia ingin terkenal dermawan karena sodakohnya. Lah itulah riya yang madmum yang tidak boleh. Kenapa seperti itu? Karena tatkala dia itu menginginkan pandangan dari orang lain, dia itu sebetulnya sedang menginginkan satu tempat khusus di sisi orang lain. Jadi bukan menginginkan keridhaannya Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau ini ajang seperti ini dia dipakai untuk menarik harta, untuk menarik simpati, untuk menarik pujian. Nah, kalau kampanye masuk gak nih? Nah, simpati kan? Jadi pengen ada manzilah di dalam hati orang itu. Imma bi izhari nuhulin wa safratin wa binahwi tasya'uthi sya'rin wa badadati hayatin wa khafdi sautin wa ghamdi jafnin. Nanti belum, jangan dulu ke kampanye ya. Karena ini nasihatnya untuk orang-orang yang biasanya ada di dalam agama. Misalkan bagaimana? Misalkan dia itu menampakkan kekurusan. Dia pengen kurus gitu. Soalnya kalau ajengan, kalau ustadz gemuk itu nggak enak dilihatnya. Maknya ya ajengan gendut. Ketinggali rawok nate. Karena kan pengennya itu apa? Pengennya itu ya ngasih tahu orang saum lah yang banyak kan gitu. Jangan suka dunia, aribanahana gendut. Awas, makan itu Imam Nawawi. Cuman 1 kali, minum 1 kali. Cek urang teh ustad da ieu moal sakali daharna ieu moal. Gendut da juga gitu. Moal ieu mah usik dahar ieu mah.
Musik dahar. Cek urang teh. Nah kan nggak mau kan? Ya sebagai ustad kan nggak mau ada omongan kayak gitu dari mustaminya kan nggak mau. Lah akhirnya gimana? Biar saya nggak jadi omongan orang, ustad kok gendut. Ya udah saya menampakkan kekurusan. Kan jadi kalau gitu mah tuh liatin, ustad itu riyadohnya apa kuat. Sampai aduh ya Allah ustad itu. Sampai pipinya itu sampai terus pipinya itu. Senong, padahal memang turunan anak geus kitu sia temu. Atau memperlihatkan apa? Naon cek urang wawasan teh? Pias. Pucat. Memperlihatkan kepucatan. Ngahajakeun peuting teh gadang gitu tah. Biar pagi-pagi itu kelihatan pucat. Oleh kata pucat kan, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ustaz mau kemana? Saya mau ke pasar dulu sebentar. Cuk batur teh, ya Ustaz begadang. Semalam suntuk. Dulu kan enggak ada sepak bola. Zamannya Ibnu Hajar Al-Haytami di Karang ini nggak ada sepak bola secara langsung nggak ada. Makanya orang kalau pagi-pagi itu pucat ya ngapain lagi ya? Malam nggak ada hiburan kok. Sengaja tuh. Atau rambutnya diacak-acak. Biar kelihatan nggak rapi. Biar kelihatan nggak rapi. Dulu itu orang-orang yang kayak gini, orang-orang soleh. Itu patokannya orang soleh dulu kayak gitu. Jadi apa ya itu namanya, adegan anak tanya, potongannya orang soleh dulu itu badannya kurus, mukanya pucat, rambutnya acak-acakan, kusut, wabidadati hayatin wa khafdi sautin wa qamdi jafnin, pakaiannya lusuh, suaranya itu nggak ada kenceng-kencengnya, suaranya itu lirih begitu kalau ngomong itu, ya emang sengaja, kurang makan emang sengaja. Suaranya itu dilirih-lirihkan. Ustaz, bagaimana hukumnya kawin lagi? Ya, kalau menurut saya, buat apa kawin lagi itu? Satu aja belum tentu habis. Satu aja cukup. Jangan banyak-banyak. Sudah. Suaranya itu lirih. Enak didengar. Ke telinganya itu bikin ngantuk kan. Saya aja udah teriak-teriak gini masih tarungkul kanu meja ada kumaha emang. Cik atulah mun ngadangukeun teh ulah narempel kanu meja nya. Sing arajeg. Ikut kan nempel kanu meja. Aduh. Wa nahwi tasya'uti sya'rin. Ihaman li siddati ijtihadihi fil ibadah. Supaya dia itu disangka ahli ibadah dan sedih memikirkan umat. Ini Ustadz sedih memikirkan umat, menangis setiap saat. Wa husnihi wa qillati aqlihi wa adabi mubalatihi bi amri nafsihi. Bener cenah Ustadz eta, tong baloraah keur ngurus dirina. Teu bisaeun ngurus dirina acan karena terlalu banyak memikirkan umat. Wa tawala saumihi wa sahrihi wa iraduhi anid dunya wa ahliha wa madaro al mahdzulu annahu hina idzin akbahu min adzallihim kal makasin wa qad isabil wa amtalihim. Kata Ibnu Hajar, orang-orang di sekelilingnya itu nggak tahu orang yang kayak gini padahal dia lebih buruk dari koruptor, lebih jelek dari pemungut pajak, lebih jelek daripada apa tadi disebutnya di sini tuh? Jagger, freeman. Ning freeman numpang kieu bari nyekek botol, Bang. Bari abok. Itu masih lebih bagus daripada orang kayak gini. Masih lebih bagus. Kenapa? Li'annahum mu'tarifuna bidzunubihim la gharara lahum fid dini bi khilafi dzalikal makhdhulil mamqut. Karena orang-orang yang kayak gitu, orang-orang yang korupsi, dia tahu kok dia itu korupsi. Masa ada orang korupsi nggak tahu dia korupsi? Dia ngerti kok, orang mabok itu tahu kok dia mabok. Ya waktu pas maboknya, pas lagi maboknya enggak. Orang maling itu tahu dia maling. Orang yang kayak gini tuh nggak tahu dirinya lagi nipu orang. Nggak tahu.
Dipikirnya itu dia lagi jadi panutan orang. Padahal dia lagi nipu orang. Makanya lebih jelek. Li'annahum mu'tarifuna bidzunubihim la gharara lahum fid dini bi khilafi dzalikal makhdhulil maqwal wa imma bi izhari zayyis sholihin ka itraqir ra'si fil masyi wal hudu'i fil harakati wa ibqa'i athari sujudi 'alal wajhi. Atau termasuk sama saja, ini juga termasuk menipu, termasuk riya. Apa? Menampakkan tanda-tanda kesolehan. Seperti apa? Kalau jalan nunduk aja. Ya. Kalau geraknya itu hudu, tangan ke belakang. Can bongkok, umurnya karek 2 genep. Pakai tongkat. Wa ibqa'i athari sujud. Bekas-bekas sujud itu didiemin. Bekas sujud didiemin. Nya mending lah nu hidung-hidung gitu beleunya loba teh salat wallahu alam lah teu apal. Ieu mah mun salat teh pan karpet sok aya nu kasar. Mun anu tadi gesek-gesek ya mun anu kasar teh sok aya kotak-kotakan di dieu teh. Mun di kotak kalebar galeungitkeunana eta mangke tiung ge ngaduduk di nong-nongkeun man kaluar. Meh ngacap di dia jiga wafel. Jiga wafel di dia ya ngacap. Asar sujud itu dibiarkan. Mana tadi? Walubsi suf. Wa ibqa'i athari sujud 'alal wajhi walubsi sufi wa husni thiyabi wa taksiriha wa ghairi dzalik. Terus pakai baju, pakai pakaian yang kasar. Supaya terlihat dia itu ahli sufi, ihaman annahu minal ulama wa sadati sufiyah. Biar orang-orang tahu, oh ini tapaknya juga udah lama ini. Ini orang soleh bener ini. Ma'al iflasi an hakikatil ilmi wa tasawufi bibatinihi. Padahal kalau dilihat hakikat tasawufnya, ini kan orang-orang soleh zaman dulu ya, pakaiannya seperti ini. Kalau orang-orang soleh zaman sekarang kan beda, glamor. Sekarang tuh beda, jadi orang itu dia terlihat kesolehan itu kalau hartanya banyak. Beda sekarang mah. Patok aja udah beda, oh bener ilmunya barokah. Di mana tahu banyak barokahnya ilmu? Duitnya banyak. Sekarang patok aja udah beda. Kalau dulu itu orang makin gak punya duit, makin gak bisa ngurus diri itu makin soleh. Dulu. Sekarang orang kayak gitu udah gak mau ada yang belajar, udah gak mau udah. Nah, udah gak mau. Udah beda. Jadi dulu itu dia termasuk apa? Termasuk menipu. Apa itu? Menampakkan. Jadi gak harus kayak gini. Menampakkan tanda-tanda kesolehan agar ditilai baik sama orang lain. Biar kita bisa memanfaatkan orang lain itu. Baik secara harta atau secara pujian. Oke, ada pertanyaan? Bertanyain dulu sampai sini. Oke dah. Saya. Nah, saya orang tutup pulaku. Hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam.